Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Mela dalam program kesayangan kita, Ingin Mama Bangga, informasi ringan masalah-masalah pembangunan keluarga. Iya, pada hari ini kita bersama dengan narasumber kita, yaitu Mbak Rina selaku kasih dari bidang KB ya Mbak Rina ya. Selamat pagi. Pagi Mbak Mela. Bagaimana kabarnya hari ini Mbak? Alhamdulillah sehat. Sehat, keluarga sehat Mbak? Alhamdulillah sehat, keluarga semuanya Alhamdulillah. sehat. Nah tentunya di masa pandemi seperti ini kita emang harus jaga kesehatan ya Mbak ya. Iya, Dan tentunya benar. protokol kesehatan Iya. dengan menjaga jarak. Iya. Tetap. Kalau hari ini kita Mbak Rina dari bidang KB nih Mbak ya. Biasanya kan dari bidang keluarga berencana itu yang gencar banget programnya namanya Kampung Keluarga Berkualitas ya Mbak ya. Benar sekali. Nah kalau misalnya boleh tahu nih, kira-kira apa sih sebenarnya pengertian dari Kampung Keluarga Berkualitas itu sendiri? Iya. Baik Mbak Mela. Terima kasih atas kesempatannya, dimana di sini saya sedikit menyampaikan tentang apa sih Kampung KB itu, Kampung Keluarga Berkualitas. Yang biasanya kita pikir di luar sana adalah Kampung Keluarga Berencana, Benar sekali. dan sebenarnya adalah Kampung Keluarga Berkualitas. Artinya kita ingin mengkualitaskan keluarga-keluarga yang ada di kampung tersebut. Sedangkan pengertiannya, Kampung KB itu adalah suatu wilayah di tingkat desa, di mana di dalamnya untuk pemilihan kampung itu ada kriteria-kriteria tertentu. Kemudian di dalamnya ada keterpaduan program, program kependudukannya, keluarga berencana, kemudian pengembangan keluarga serta pembangunan sektor lain yang terkait, yang tujuannya untuk Meningkatkan kualitas keluarga gitu. Jadi memang Kampung KB ini sebagai sentral berarti ya Mbak ya. Iya. Jadi dalam semua instansi maupun semua dinas-dinas itu sebenarnya bisa Masuk gabung. gabung di dalam situ. Makanya ada kegiatan-kegiatan lintas Sektor lainnya. tadi. Nah kalau misalnya ngomongin tadi masalah kriteria, apakah semua desa ataupun kecamatan itu termasuk dari Kampung KB atau seperti apa Mbak? Kita untuk pemilihan desa menjadi Kampung KB ada beberapa kriteria. Yang pertama ada kriteria khusus, kemudian kriteria wilayah, dan ada kriteria program. Kalau kriteria khusus itu Mbak Mela, itu biasanya mencakup dari daerah yang ada stunting, kemudian ada pasca bencana, dan kemudian ada yang wilayah lainnya untuk yang kriteria khusus. Kemudian ada setelah itu ada kriteria wilayah. Wilayah. Iya, kriteria wilayah. Kalau kriteria wilayah itu ada 10 kriteria. Yang pertama kumuh. Kemudian daerah aliran sungai. Kemudian ada bentaran kereta api, Sekitaran kereta api. Masyarakat di sekitar iya, kereta kebetulan kita di Kalimantan Kalimantan Selatan belum ada kereta api. Iya. Habis itu ada padat penduduk. Kemudian kawasan terpencil. Kemudian ada kawasan sentral industri, seperti kalau di tempat kita ada pertambangan. Kemudian perbatasan Dengan dari wilayah wilayah kabupaten lain atau kecamatan lain itu termasuk. Kemudian kawasan agrowisata, wisata yang belum terjamah. Mungkin contohnya kita di Kabupaten Tapin ini ada di daerah Piani mungkin ya, yang masih gunung-gunung, masih asri, masih bagus, yang belum terjamah oleh tambang pun ada kan. Gua Berangin, gua apa yang di daerah Piani itu. Kemudian tadi padat penduduk sudah, kemudian ada wilayah lainnya. Yang jelas wilayah-wilayah tersebut yang berpotensi menimbulkan permasalahan dalam keluarga gitu ya untuk masyarakat. Ya, dari Tapin sendiri sebenarnya sejak kapan sih Mbak Kampung KB itu dibentuk sebenarnya? Kita mengikuti dari amanat Presiden pada tahun 2018
2018 sudah ya. 2017 amanat presiden untuk BKKBN itu ada inovasi untuk mencapai target-target sasaran dari program-programnya yang waktu itu stagnan. Artinya yang tidak ada peningkatan hasil capaiannya, tidak terlihat. Jadi Presiden mengharapkan adanya inovasi dari BKKBN untuk ada inovasi BKKBN. Apa sih inovasinya? Nah, tercetuslah adanya Kampung KB ini. Kampung KB ini pada tahun 2017-2018 ada pencanangan dari Jakarta. 2019 kita mulai. Pembentukan. 2017-2018 kita sudah mengikuti pembentukan pencanangan. 2017, 2018 dan 2019 akhirnya di Kabupaten Tapin ini ada setiap kecamatan ada 2 desa yang dipilih untuk menjadi Kampung KB. Oh, seperti jadi memang di Tapin sendiri udah ada 2 Kampung KB di setiap kecamatan. Nah, kalau misalnya berbicara masalah Kampung KB ini sendiri, sebenarnya kegiatannya itu apa di dalam Kampung KB itu, Mbak? Iya, kegiatannya sebenarnya sama dengan kegiatan di desa-desa lain, tapi sesuai dengan kriteria-kriteria yang di depan tadi kan? Iya, sudah dipilih tadi. Misalnya kita memilih di situ, di sini wilayahnya penduduknya di bawah garis kemiskinan. Ekonominya di bawah garis kemiskinan atau prasejahtera ke bawah kan. Otomatis kita indikator kerja utama kita adalah peningkatan ekonominya. Iya, peningkatan ekonominya sehingga kegiatan-kegiatan yang kita lakukan di sana bisa berbentuk pelatihan, pembinaan, apa yang diperlukan atau di Kampung KB itu atau di desa itu apa, misalnya peningkatan sektor ekonominya. Di sana banyak contoh, mungkin lahan jahenya banyak, produksi jahenya banyak, tapi cuma dijual dengan bongkahan-bongkahan begitu saja. Jadi kita bisa misalkan membuat jamu kering atau apa, kita adakan pelatihan itu ya. Selanjutnya setelah diadakan pelatihan, baru kita evaluasi apakah kegiatan pelatihan yang kita laksanakan untuk Kampung KB itu apakah bermanfaat, apakah benar-benar terlaksana, apakah kita selalu pantau dan monitoring. Apabila itu ternyata tidak efektif, tidak bermanfaat, kita akan cari lagi, kita gali lagi apa sih yang lagi bisa kita angkat untuk benar-benar bisa meningkatkan ekonomi masyarakat yang ada di situ. Itu salah satu kegiatannya. Kemudian kalau berhubungan dengan kependudukannya itu ada rumah dataku. Rumah dataku itu adalah satu bentuk seperti sekretariat Kampung KB ya, rumah dataku. Di sana setiap data-data kependudukan yang sudah dilaksanakan pendataan, contohnya PK21 kemarin, nah itu dipaparkan atau ditampilkan di rumah dataku itu. Hasil-hasil mereka yang mendata itu kan ada pendidikannya, umurnya, itu terpampang di rumah dataku itu. Jadi untuk desa tidak perlu sulit lagi nih mencari data-data harus ke BPS gitu. Karena desa sendiri punya data basic yang bisa data ditampilkan gitu. Di rumah dataku. Yang tujuan dari rumah dataku sendiri adalah untuk bisa memaparkan atau menampilkan data-data desa yang setiap tahunnya diupdate. Oh ya, mengetahui potensi desa ya. Iya, mengetahui potensi desa. Nah, kalau misalnya dilihat dari itu tadi, itu sepertinya upaya dari dinas terkait kegiatan Kampung KB ya, Mbak ya, dalam mendukung realisasi Kampung KB. Nah, kalau misalnya pada masyarakatnya sendiri nih, sebenarnya ada kegiatan apa sih dalam Kampung KB? Kalau untuk kegiatan-kegiatan itu, Kampung KB biasanya ada pelaksanaan 8 fungsi keluarga. 8 fungsi keluarga itu sama halnya dengan
organisasi masyarakat lain seperti PKK kan yang ada seksi Pokja agama gitu ya. iya Pokja. Nah seksi agama, kemudian seksi ekonomi, kebudayaan, kemudian seksi agama kebudayaan, kemudian pendidikan, kemudian sosial budaya, kemudian ada kasih sayang, kemudian ada beberapa lagi yang lainnya. Nah, di setiap kegiatan keagamaan itu seperti sebelumnya, sebelum ada Kampung KB mungkin keagamaan situ masih belum jalan mulutan, hapsi. Dengan adanya Kampung KB kita mengharapkan di Kampung KB itu ada sejenis majelis pembelajaran atau mulutan, yasinan untuk setiap warganya. Itu salah satunya. Kemudian kalau jadi kegiatan ekonomi tadi itu ada pelatihan-pelatihan seperti membuat kue kering, kue basah. Nah, itu kegiatan-kegiatannya. Kemudian kalau seksi pendidikan biasanya kita sama dengan halnya PKK, Kadar Pokja, Kampung KB pun diharapkan bisa ikut serta dalam pendidikan anak usia dini, BKB-nya, Bina Keluarga Balitanya, itu masuk dalam seksi pendidikan. Itu mungkin contoh-contohnya, Mbak. Jadi ada memang contoh lainnya. 8 fungsi keluarga itu ya yang mau dibentuk atau sebagai contoh dari kegiatan masyarakat yang harus ada di Kampung KB itu berarti ya. Betul sekali. Sebetul. Nah, kalau misalnya sejauh ini nih, seberapa besar Kabupaten Tapin ini dalam pelaksanaan Kampung KB itu sendiri? Iya. Sementara ini mungkin kita sudah melaksanakan kegiatan-kegiatan di setiap Kampung KB-nya itu berbentuk dalam pelatihan yang dibutuhkan di setiap desa-desanya. Kemudian selain itu juga setelah adanya pelatihan kita monitoring kegiatan-kegiatan yang sudah kita laksanakan di desa, apakah benar-benar bisa bermanfaat atau tidak. Kita evaluasi dan selanjutnya apabila bermanfaat, meningkatkan sektor ekonominya, kita bisa memfasilitasi lagi apakah lagi yang dibutuhkan oleh desa tersebut, apakah izinnya mungkin kita akan membantu memfasilitasi ke perizinan. Jadi memang sebagai sarana untuk fasilitasi masyarakat ya Kampung KB itu sendiri ya. Iya. Nah, kalau misalnya di Kabupaten Tapin sendiri ada nggak sih Kampung KB yang sebagai percontohan ataupun yang sudah berhasil atau efektif gitu di masyarakat gitu? Iya, alhamdulillah di Kabupaten Tapin kita punya satu Kampung KB yang berada di Kecamatan Lokpaikat, Desa Bitahan Baru. Nah, kebetulan pemilihan Kampung KB itu karena selain dia perbatasan dengan Kecamatan Piani, dia juga di wilayah sektor industri tambang. Jadi ada beberapa perusahaan yang ada di sana yang bisa mereka oleh kadar-kadar Pokja ini mereka bisa mendapat bantuan atau CSR ya Mbak ya. Nah, dapat bantuan sehingga di sana mereka bisa nih kegiatan-kegiatan Kampung KB itu dibantu oleh CSR perusahaan-perusahaan sekitarnya itu. Jadi sekarang Kampung KB itu selain dia bisa mandiri, sudah bisa mandiri melaksanakan kegiatannya karena ada bantuan selain dari CSR itu dia juga ada dari desanya sendiri. Jadi tidak lagi menunggu kegiatannya itu dari kita. Di sana mereka sekarang kalau tahun ini mereka meningkatkan agrowisata. Jadi lahan kosong itu Mbak, lahan kosong di sana disulap menjadi agrowisata yang bisa mereka manfaatkan. Mereka tanami dengan buah-buahan, kemudian sayur-sayuran yang bisa dipetik sendiri oleh pengunjung. Kemudian ada selain buah-buahan ada kolam ikan. Iya, yang bisa kesinambungan ya. Kesinambungan. Nah, itu di dalamnya tidak hanya dari kita dinas
pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang terjun, tapi di sana mereka sudah bisa sendiri minta pelatihan dari dinas peternakan, perikanan atas nama Kampung KB bahwa mereka bisa melaksanakan kegiatan gitu, sehingga iya agrowisatanya mudah-mudahan bisa berkembang, bisa bisa bermanfaat lah akhirnya. Nah, berarti sudah ada satu sebagai Kampung KB percontohan yang iya, bisa dikatakan mandiri gitu ya. Iya. Nah, bagaimana dengan Kampung KB lainnya di Kecamatan Tapin? Maksudnya Kecamatan Tapin lainnya iya. Kabupaten. Untuk Kabupaten Tapin, untuk Kampung KB yang ada di Kabupaten Tapin yang lainnya itu, ini kita masih membenahi sama-sama. Mungkin ada banyak sebenarnya Kampung KB, karena di Kampung KB di Kabupaten Tapin ini ada 14, kita punya 12 kecamatan dan setiap kecamatannya ada 2, jadi kita punya 24 Kampung KB di Kabupaten Tapin. Ada yang mereka bergerak juga tapi belum terlihat, karena sebenarnya kan pergerakan itu terlihat ketika kader Pokjanya melaporkan ke pelaporan online, website Kampung KB online-nya ada sebagai evaluasi berarti ya di sana. Jadi sebenarnya mereka sudah bergerak juga, ada yang Karang Tarunanya maju bersama Karang Taruna, Kampung KB bersama Karang Tarunanya, contoh seperti di Masta mereka bergerak, mereka sudah bergerak, rumah dataku sudah dibentuk, dibangun, dibenahi dan sudah kemudian di sana yang sebelumnya ada listrik, mereka bisa mengajukan proposal sehingga masuk listrik di sana. Sudah ada kemajuan sebelumnya. Kemudian yang dulunya MKJP-nya masih rendah, untuk dengan adanya Kampung KB, dengan pergerakan dari kader-kader Pokjanya itu, alhamdulillah untuk MKJP-nya meningkat. Nah, tapi sayangnya untuk pelaporannya yang belum, pelaporan ke websitenya, sehingga pergerakannya itu belum terlihat. Padahal sebenarnya sudah bergerak. Iya. Mungkin itu sedikit kendala-kendala kita lagi. Tapi kalau misalnya dilihat dari antusias masyarakat gitu, kira-kira masyarakat di Kabupaten Tapin sudah banyak mengenang tentang Kampung KB itu sendiri tidak, Mbak? Nah, itu masalahnya kita yang menjadi kendala kita. Karena ada beberapa Kampung KB itu sendiri yang menganggap Kampung KB ini titipan dari instansi kita, instansi Dinas Pengendalian Penduduk. Ya, harus dirubah nih mindsetnya pada pemirsa sekalian nih. Bahwa Kampung KB itu sebenarnya adalah milik desa. Kita Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana hanya sebagai pendamping ibaratnya ya. Pendamping, membina dan memfasilitasi apa sih yang dibutuhkan oleh desa tersebut. Misalkan seperti tadi kan, mungkin peningkatan perekonomian, contohnya peningkatan perekonomian, dia pingin pelatihan membuat kerupuk ikan gabus mungkin, contoh. Jadi dari kita dan kader bersama-sama ini, kita kemana tujuannya ini pelatihan itu? Kita akan mencarikan pelatihnya kalau di sini biasanya, kalau dulu kan ada UPPKS bisa dipakai di gudang. Nah, itu kita melaksanakan pelatihan itu ikan gabus, kita carikan pelatihnya, memfasilitasi. Dan semua sebenarnya difasilitasi dan juga didanai oleh dinas sebenarnya ya. Iya, kalau untuk yang sebelum-sebelumnya kita memang setiap kegiatan-kegiatan bisa didanai. Untuk kedepannya mungkin kita sama-sama, karena kita tahu sendiri untuk dana-dana mungkin memang sudah dikurangi, karena kan awal pembentukan itu sebenarnya yang harus dimanfaatkan. Iya, benar. Juga mindset tentang Kampung KB sebagai fasilitas dan juga sarana bagi masyarakat itu sendiri ya. Iya, benar. Jadi kedepannya seperti halnya yang Kampung KB percontohan, mereka untuk dana-dana tidak lagi tergantung dari dinas pengendalian penduduk ini, tetapi mereka sudah bisa mengelolanya dengan adanya bantuan-bantuan.
bantuan-bantuan dari CSR, dana dari desa atau instansi lain iya, gitu ya. dan dari instansi lain dan dana desa, mereka bisa Dana desa. bergerak sendiri, bergerak. Nah, mungkin seperti itu Mbak Mela. Ya, baik sekali. Jadi memang itu perjalanan kampung KB kita nih ya. Iya. Nah, sebagai pertanyaan terakhir nih, kira-kira apa sih Mbak harapan program KB ini supaya lebih baik nih ke depannya ini? Dan juga mungkin ada inovasi ini dari dinas terkait dengan kampung KB yang lebih baik gitu. Iya. Kita dari Dinas Pengendalian Penduduk punya harapan ke depannya untuk kampung KB ini benar-benar rasa dimiliki oleh masyarakatnya sendiri, bukan lagi berpikir bahwa ini punya dinas, titipan dari dinas, tapi ini benar-benar kampung KB-nya yang ingin sesuai dengan namanya kampung KB berkualitas, keluarga berkualitas. Jadi mengharapkan semoga masyarakatnya bisa meningkatkan kualitas keluarganya, keluarga dulu yang pasti, meningkatkan keluarganya sehingga berkualitas, sehingga bisa mewujudkan apa yang meningkatkan ekonomi dari masyarakatnya. Itu harapan kita. Mudah-mudahan kedepannya kampung KB kita bisa secara mandiri setelah ada pembinaan, pelatihan yang bisa mengembangkan lagi apa-apa yang telah didapatkannya untuk benar-benar bisa berjalan dengan maksimal dan juga bermanfaat buat masyarakat. Benar. Nah, satu lagi nih buat saya teringat nih. Tadi dikatakan bahwa suatu kecamatan memiliki 2 kampung KB. Nah, apakah kedepannya kampung KB ini juga bisa dirasakan oleh desa lain ini yang mungkin tidak memiliki kriteria tadi? Kebetulan untuk saat ini kamu dari pusatnya memang sesuai dengan kriteria yang telah kita sebutkan tadi, tidak menutup kemungkinan kedepannya bisa ditambah lagi untuk kampung-kampung KB, mungkin memenuhi kriteria apa lagi, atau diminta lebih dari 2 kecamatan. Kita masih belum ada instruksi dari seperti itu. Ya, sebelumnya terima kasih atas Mbak Yuntar Afrina yang sudah menyempatkan waktu hari ini. Iya, sama-sama Mbak. Perbincangan kita tentunya ini bukan yang terakhir ya. Ini adalah semoga. Episode selanjutnya nih terkait juga dengan kampung KB. Iya, semoga bisa meningkatkan lagi kampung-kampung KB yang lain yang seperti yang kita harapkan Mbak. Baik, terima kasih banyak. Iya. Ya, baik pemirsa, itulah tadi perbincangan kita terkait dengan kampung keluarga berkualitas dari Kabupaten Tapin. Ya, untuk mengakhirinya, jangan lupa untuk selalu saksikan program kesayangan kita, Ingin Mama Bangga, informasi ringan masalah-masalah pembangunan keluarga. Ya, jangan lupa di like, comment, and subscribe, dan jangan lupa untuk selalu patuhi protokol kesehatan. Saya akhiri Mela di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.